Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Nah, anak-anak, kita sudah memasuki tema 4 ya, tentang kewajiban dan hakku. Nah, pada subtema 1 ini kita akan belajar tentang peranku di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disimak ya video ini sampai selesai. Anak-anak, nah kita akan mengenal apa itu hak dan kewajiban. Tentunya sebelumnya kalian sudah mengetahui kan, bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, tetapi kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan menyesuaikan dengan diri kita. Jika diri kita sebagai anak, jika diri kita sebagai siswa, jika diri kita sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, jadi kewajiban ini menyesuaikan dengan diri kita. Kemudian hak. Hak ini adalah sesuatu yang kita terima setelah melakukan kewajiban. Nah, hak juga menyesuaikan dengan diri kita. Apa kita sebagai seorang anak laki-laki, atau seorang anak perempuan. Tentunya hak kita dan hak orang lain itu berbeda-beda ya anak-anak ya. Jadi, kewajiban dan hak tidak dapat dipisahkan dan dalam hal pelaksanaannya harus seimbang. Nah, anak-anak, menyebutkan hak dan kewajiban yang ada di dalam teks penyesalan Jono. Nah, kalian harus membaca teks di buku yang berjudul Penyesalan Jono di halaman 2. Nah, di situ diceritakan Jono pulang sekolah ini langsung pulang sekolah dengan terburu-buru, kemudian dia langsung menyimpan tas dan bukunya itu di luar rumah. Kemudian tanpa mengganti baju dan tanpa meminta izin dengan ibu, Jono langsung main bola. Nah, setelah sampai waktu maghrib, Jono baru sadar gitu kan kalau bajunya belum diganti sehingga kotor terkena lumpur. Jono takut dimarah sama ibu kan. Tapi saat pulang ke rumah, Jono minta maaf sama ibu. Nah, kemudian Jono disuruh mandi, sholat maghrib. Jononya kelelahan kan anak-anak ya. Nah, setelah itu dia tertidur, lupa jadinya sholat isya. Nah, pada teks itu kita dapat menentukan kewajiban yang Jono lakukan. Nah, Jono meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Nah, mengapa Ustazah mengatakan ini adalah kewajiban? Karena kita sebagai anak, jika melakukan kesalahan, kita wajib untuk meminta maaf. Nah, hak yang Jono dapatkan adalah ibu mengelus kepala Jono. Itu menandakan bahwa Jono mendapatkan maaf dari ibu. Nah, seperti itu anak-anak. Jika kita sudah meminta maaf, kita berhak untuk mendapatkan maaf dari orang itu. Nah, di cerita ini Jono wajib meminta maaf karena kesalahannya. Kemudian hak Jono adalah mendapatkan maaf dari ibu. Nah, dalam teks bacaan penyesalan Jono ini banyak kewajiban yang Jono tinggalkan ya anak-anak ya, sehingga menimbulkan penyesalan bagi Jono. Setelah mendapat nasihat dari ayah dan ibu, Jono berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Begitu juga dengan kalian di rumah. Jika banyak kewajiban yang kalian tinggalkan, maka jangan ragu untuk meminta maaf, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, anak-anak, kita coba akan membuat kalimat saran. Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi nasihat, ide, atau solusi jalan keluar untuk seseorang. Kalian pasti pernah mendengar ya tentang kalimat saran ini, kalimat nasihat. Nah, yang pertama, temukan permasalahan yang ada. Jadi pertama itu memang kita harus tahu apa masalahnya.
Nah, permasalahan ini bisa muncul di sekitar kita. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, gunakan bahasa yang dapat dipahami. Yang ketiga, buatlah kalimat saran dengan baik. Hindari kalimat yang menuduh atau menyindir. Keempat, sampaikan dengan cara yang baik juga, dengan sopan dan tidak berteriak atau tidak marah. Nah, di buku pada halaman 7 dan 8 itu ada cerita tentang Khalifah Harun bin Abdillah. Nah, kemudian di situ juga tentang cerita ulama Ahmad bin Hambal. Nah, di situ bagaimana cara Ahmad bin Hambal itu menegur anak muridnya, Harun bin Abdillah. Nah, silahkan kalian baca ya di rumah ya. Kemudian yang kelima, sampaikan dengan saran tidak di depan umum. Nah, agar orang yang diberitahu tidak malu. Karena dia juga pasti memiliki rasa malu ya anak-anak ya. Misalnya seperti ini, kalian sedang bermain. Nah, kemudian ada teman kalian yang ketahuan curang. Namun yang tahu kalau teman kalian curang itu hanya kamu. Maka kamu menegur temanmu itu tidak di depan teman-teman yang lain. Artinya menegurnya di belakang teman-teman yang lain. Misalnya Raihan main dengan Zaki, dengan Hafiz, kemudian dengan Fatur. Nah, ternyata Fatur ini melakukan kesalahan. Maka Raihan menegur Fatur itu tidak di depan Zaki dan tidak di depan Hafiz, tetapi bawalah Fatur ini di tempat yang sepi, tegur kesalahannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, contoh kalimat saran. Nah, dimulai dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Lihatlah gambar di samping ini. Ini adalah permasalahannya. Nah, masalahnya adalah meja belajar Salman berantakan. Nah, ini masalah ya anak-anak ya. Meja belajarnya berantakan. Buku-bukunya masih terbuka, ada kertas-kertas, sobekan-sobekan kertas. Sarannya, nah, seharusnya Salman merapikan buku-bukunya setelah belajar. Nah, seperti ini. Mudah ya anak-anak ya membuat kalimat saran. Pada intinya, kalimat saran ini dimulai dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Dipilih saja salah satunya ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan kalimat saran dan kalimat tanggapan. Nah, anak-anak, kalimat tanggapan ini adalah kalimat pendapat kita terhadap suatu peristiwa. Sedangkan kalimat saran adalah berisi nasihat atau anjuran. Lihat perbedaan ini. Untuk kalimat saran, untuk gambar di samping ini anak-anak ya, seorang anak menggunakan masker. Untuk kalimat sarannya, sebaiknya kita memakai masker saat keluar rumah. Kemudian kalimat tanggapannya, saya setuju bahwa kita akan lebih aman jika menggunakan masker saat keluar rumah. Nah, ini adalah tanggapan pendapat kita. Baik, seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya, kewajiban dan hak di rumah. Nah, anak-anak, kewajiban kita di rumah apa saja dan hak kita di rumah apa saja? Yang pertama, mematuhi perintah dan nasihat orang tua. Entah itu perintah untuk sholat, untuk mengaji, kemudian nasihat orang tua untuk bersikap baik pada saudara. Patuhi anak-anak ya. Kemudian belajar dengan rajin dan tekun, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, menjaga ketenangan rumah dengan berbicara lembut, santun, serta tidak berteriak. Juga membantu orang tua. Sedangkan hak kita di rumah apa saja? Mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah. Jadi, ketika kita tinggal di rumah, kita sudah menjaga kebersihan dan kerapian, menjaga ketenangan rumah, kita juga berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah. Jadi, anak-anak ustazah itu berhak untuk dilindungi dan merasa aman di rumah. Artinya tidak sering dipukul atau tidak sering dibentak-bentak. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah juga berhak untuk disayangi dan dicintai dari orang tua.
Yang ketiga, anak-anak ustazah berhak mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Jadi jika ada orang tua yang tidak membimbing anaknya, tidak mengajar anaknya, itu artinya orang tuanya melalaikan hak anaknya. Jadi anak-anak, jika kalian merasa, oh saya kok tidak pernah dibimbing ya sama orang tua, saya kok tidak pernah diajar ya sama orang tua, maka tanyakan pada orang tua, ibu atau ayah, mengapa saya tidak pernah dibimbing? Entah itu dibimbing untuk sholat, entah itu dibimbing untuk melakukan pekerjaan, atau entah itu dibimbing untuk belajar. Nah, ini adalah kewajiban dan hak kalian di rumah. Anak-anak, kita juga akan menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui. Nah, contoh untuk menentukan 2 bilangan yang hasilnya sudah diketahui, kita menggunakan rumus A tambah B sama dengan C. Maka C dikurangi A sama dengan B. Nah, agar lebih pahamnya, kita akan mengambil contoh seperti ini. Titik-titik tambah titik-titik sama dengan 271. Nah, untuk mengisi 2 bilangan di samping yang masih kosong, maka kita harus menentukan salah satu bilangan cacah untuk posisi A atau yang di sini. Tentukan dengan bebas, tapi harus kecil dari bilangan ini. Ya anak-anak ya, harus kecil. Nah, maka kita bisa mengambil, oh kita mau menentukan bilangannya 100, boleh. Kalau bukan 100 juga boleh, terserah bilangan berapa saja. Yang penting harus kecil dari 271. Nah, setelah itu, untuk menentukan pasangan bilangan yang awal, ini untuk menentukan pasangan bilangan yang 100 ini, nah ini kurangi bilangan akhir, jadi 271 kita kurangi 100. Ya, seperti ini jadinya. Nah, 271 sama dengan 100. Salah, maksudnya 271 dikurang 100 sama dengan 171. Jadi ini tadi adalah C, ini adalah A, dan ini adalah B. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Artinya tentukan bilangan di depan ini yang dulu. Bolehkah Ustazah tentukan yang ini? Boleh. Tetapi bilangan ini dan ini harus lebih kecil dari bilangan ini agar dapat dikurangi. Paham ya anak-anak ya? Nah, jadi anak-anak, dari materi yang Ustazah sampaikan, ayo kita menjaga adab dalam memberi saran dan tanggapan. Artinya saat memberi saran dan tanggapan, kita tidak sok tahu, kita tidak sok menyuruh atau tidak menyinggung perasaan teman kita. Nah, sesuai surah Al-Asr ayat ketiga, kita memiliki kewajiban untuk saling menasihati dan dalam kebaikan. Dalam memberi saran, jangan melupakan adab yang baik. Nah, sekian ya Ustazah akhiri penjelasan Ustazah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsir telah menonton video Ustazah sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum dah.